Shalom sahabatku, selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya dimanapun saudara berada. Dan apapun keadaan saudara hari ini, saya percaya kasih Tuhan Yesus beserta dengan kita. Seperti biasa saya ingin berbagi firman Tuhan kepada kita saudara-saudara. Dan kiranya firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, yang boleh saya seringkan untuk saudara dan saya hari ini boleh menguatkan iman kita. Saudara-saudara, saya ingin berbagi firman Tuhan tentang kisah di mana pada suatu hari Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Beberapa perumpamaan yang kita boleh baca di dalam kitab Injil-Injil, ya. Dalam Injil Markus, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, ya, di sana Tuhan selalu menyampaikan perumpamaan-perumpamaan. Tapi kali ini saya ingin berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Saudara boleh baca, buka Alkitabnya di dalam Markus pasal 4 ayat 1-20. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur yang sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita perlu pahami apa maksud Tuhan Yesus, mengapa perumpamaan ini perlu disampaikan kepada orang-orang pada zaman itu. Saudara-saudara, ada yang lebih serunya. Saudara-saudara lihat di ayat yang ke pasal 4, Markus pasal 4 ayat 4-8. Ya, saya baca kepada kita, ya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudara-saudara, firman Tuhan ini, perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus lalu diterjemahkan. Apa artinya itu nanti saudara boleh baca di ayat yang ke-15, ya. Markus pasal 4 ayat 15-20. Yesus memberitahukan apa makna, apa maksud daripada perumpamaan. Ya, 4 lokasi. Benih itu yang ditaburkan jatuh di 4 lokasi. Pertama, di pinggir jalan, berbatu-batuan, semak duri, dan tanah yang subur. Saudara-saudara, kalau kita melihat, ya, Yesus sedang memberitahukan tentang keadaan rohani manusia. Keadaan atau situasi kehidupan rohani manusia dalam menerima firman Allah. Benih itu adalah firman. Dan seorang penabur itu adalah Tuhan kita. Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen hari ini, firman Alkitab ada di tengah-tengah mereka, ada di tengah-tengah kita. Alkitab elektronik pun ada di tangan kita. Tapi firman itu tidak kita pakai untuk kita belajar, untuk mengalami Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam perumpamaan Yesus ingin memberitahukan kepada kita keadaan manusia. Dan keadaan manusia itu pasti berbeda-beda. Kehidupan rohani manusia itu sepertinya dipengaruhi oleh keadaan, oleh situasi. Betapa sayangnya jika kehidupan rohani kita diatur atau dipengaruhi oleh karena situasi atau keadaan. Ada 4 lokasi di mana benih itu berjatuhan. Dan terjemahannya di ayat yang ke-15-20, Yesus memberitahukan bahwa yang di pinggir jalan dia dengar firman Tuhan, tapi akhirnya diambil oleh iblis. Di berbatu-batuan dia tumbuh tapi tidak berakar. Dia dengar firman Tuhan tapi tidak berakar. Di semak duri dia bertumbuh, tapi karena semakin dia besar, semakin dia bertumbuh, duri-duri itu menghimpit, dia akhirnya mati. Lalu Yesus memberitahukan ada di tanah yang subur. Dari 4 lokasi ini mana yang lebih baik? Tentu tanah yang subur yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Karena di tanah yang subur yang mendapatkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Saudara-saudara, tanah yang subur bukan berarti tidak ada masalah.
Ya, ketika kita hidup di dalam Tuhan bukan berarti mulus, jalannya lancar, tidak. Di tanah yang subur, tanah yang subur ini bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada lalang. Selalu dikasih pupuk juga, perjuangan, saudara-saudara. Benih yang ada di tanah yang subur itu kalau tidak dipupuk, kalau tidak diperhatikan, maka tidak akan juga menghasilkan buah yang manis. Nah, tentunya itu adalah tergantung daripada kita. Tanahnya adalah kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita mengenal, memahami kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Tanah yang subur itulah yang harus kita miliki. Benih yang jatuh di tanah yang subur akan mengalami buah. Tanah itu adalah kehidupan kita. Jika firman yang kita dengarkan setiap harinya, setiap minggunya, setiap hari kita baca Alkitab, kita dengarkan renungan seperti sekarang ini, lalu kita dengarkan lagi firman Tuhan setiap hari Minggu dalam ibadah minggu kita, atau kita ikut PA. Setiap firman yang ditaburkan bagi kita, diperdengarkan kepada kita, kita baca. Saudara-saudara, jadikanlah hatimu seperti tanah yang subur. Karena firman itu ketika diperdengarkan kepada kita, itu memberikan bertumbuh dia. Jangan biarkan firman yang diperdengarkan kepada kita, yang kita baca, yang kita terima itu, kita akhirnya tidak terima. Lebih anehnya saudara-saudara, kalau firman Tuhan itu kena sama dia, membanggakan dia terima. Tapi ketika firman itu menegur dia tidak suka. Hanya berbahaya dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ingat, firman Tuhan itu tidak hanya membuat penghiburan saja, tapi ada firman Tuhan yang selalu menegur kita, menegur dosa kita. Dan itu yang perlu kita syukuri. Bahayanya saudara-saudara, ya, jika ada pendeta berkhotbah, lalu jemaat misalnya kelihatan tersinggung, lalu dia berpikir buruk gini, pendeta itu menyindir saya, pas kalilah kehidupan saya, kenapa dia langsung soroti saya? Ini yang salah. Hati seperti itu adalah hati yang bebatu-batuan, hati yang semak duri, hati yang di pinggir jalan. Mari di pagi hari ini saudara-saudara, jadilah pribadi-pribadi, anak-anak Tuhan yang memiliki hati seperti tanah yang subur. Ketika firman diperdengarkan kepada kita, firman itu bertumbuh dan memberikan peningkatan iman kepada kita. Ajarilah keluargamu, ajarlah anak-anakmu, ajari istri dan suamimu, ajari keluargamu, keluarga besarmu, orang-orang yang kamu lihat. Ajarkan mereka. Jika hati mereka seperti benih yang di pinggir jalan, atau di batu-batuan, atau di semak duri, ajarkan mereka agar hati mereka seperti tanah yang subur. Ketika firman kebenaran diperdengarkan kepada mereka, mereka boleh menerima dengan. Dan itu adalah tidak terlepas dari kuasa Roh Kudus. Kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta kuasa Roh Kudus agar Roh Kudus memimpin hati kita. Ketika firman diperdengarkan kepada kita, minta Roh Kudus memimpin hati kita, pendengaran kita, pikiran kita, agar firman yang kita terima itu masuk dan memberikan pertumbuhan iman bagi kita. Amin. Kiranya firman Tuhan yang boleh saya seringkan di pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa setiap anak-anak Tuhan harus menjadi seorang yang hatinya seperti tanah yang subur, sehingga benih firman yang diperdengarkan kepada kita, yang kita terima, betul-betul berbuah, memuliakan nama Tuhan atas segala kehidupan, perbuatan, dan tindakan nyata yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita dalam firman Tuhan yang boleh saya seringkan kepada kita. Dan selamat beraktivitas, selamat bertugas, selamat melayani saudara-saudara. Saya berdoa kiranya usaha, pekerjaan lancar hari ini, ekonomi cukup, dan Tuhan memberkati kita sepanjang hari. Selamat pagi saudara-saudara. Shalom.